Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan pemahaman dan juga edukasi serta motivasi yang baik sesuai dengan kapasitas saya, tidak berniat untuk menggurui apalagi merasa paling benar sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi dari teman saya. Kebetulan juga ini masih cukup hangat untuk saya berikan informasi ini kepada teman-teman. Semoga berguna ya, agar teman-teman di luar sana tidak sampai mengalami hal yang merugikan teman-teman tentang aplikasi pinjaman online. Ya, masih seputar tentang aplikasi pinjaman online ya teman-teman. Tetapi kali ini saya lebih spesifik dengan nama aplikasinya, yaitu Kredit Pintar. Jadi ceritanya bermula seperti ini ya. Salah seorang teman saya, sebut saja Joni, dia beberapa waktu lalu di bulan Desember ini melakukan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar dan di ACC ya teman-teman ya. Dengan tenor 30 hari, berarti di bulan Januari tahun depan dia baru akan melakukan pembayaran. Namun pada tanggal 7 Desember ya, si Joni mendapatkan email dari pihak yang mengaku sebagai Kredit Pintar teman-teman. Nah seperti ini. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Di situ pihak yang mengatasnamakan dirinya Kredit Pintar memberikan informasi seperti ini. Bapak atau Ibu pelanggan setia Kredit Pintar, saat ini status kami dalam perbaikan. Ya. Jadi dalam perawatan atau perbaikan sistem seperti itu. Jadi tolong dana yang sudah kami cairkan ke rekening Anda jangan digunakan terlebih dahulu untuk menghindari penagihan double. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih isinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya. Jadi akhirnya di situ ada permintaan lagi, tolong kembalikan dulu dananya kepada kami dalam kurun waktu beberapa menit kemudian akan kami kembalikan lagi. Nah, di sini kan aneh teman-teman. Masa Kredit Pintar seperti itu? Ini perlu diwaspadai teman-teman ya. Jadi saya sama teman saya waktu itu, Joni ngomong ke saya bilang, "Entar John, jangan dulu lah," gitu. Tunggu aja nanti mereka konfirmasi by phone gitu, SMS, atau nanti mungkin WA. Ternyata ditunggu, tidak ada juga teman-teman. Tetapi emailnya tuh ada lagi, bahkan lebih dari satu kali dikirimi email dengan kalimat berbeda, tapi kalimatnya kurang lebih sama. Minta dikembalikan dulu dana yang sudah dicairkan, nanti akan dikembalikan. Nah ini, bagaimana bisa masuk akal ya teman-teman ya? Sangat betul-betul apa ya, nggak bisa dinalar ini, seperti ini. Kenapa saya katakan nggak bisa dinalar? Yang namanya aplikasi ketika dalam perbaikan, ya, dalam pembaruan sistem misalnya juga, itu tidak bisa beroperasi teman-teman, apalagi melakukan penagihan begini, apalagi ketika sudah dikembalikan, uangnya akan dikembalikan lagi, itu sangat tidak mungkin teman-teman. Ya, nah ini kan aplikasi Kredit Pintar ini adalah aplikasi yang bisa dikatakan aplikasi ternama juga di Indonesia. Ya, bukan aplikasi ecek-ecek atau abal-abal teman-teman, ya sudah dilabeli OJK juga. Cuma kok seperti ini? Dan akhirnya saya sama teman saya berkelakar, jangan-jangan ini Kredit Pintar juga amnesia ya. Kenapa amnesia? Satu, yang saya tahu adalah biasanya aplikasi manapun ketika memberikan pemberitahuan atau informasi, dia pasti menyebut nama nasabahnya teman-teman. Nah ini memang kok ya kebetulan, ya tidak tahu cocokologi apa gimana, kok ya kebetulan memang teman saya itu ada pinjaman di aplikasi Kredit Pintar. Nah kalau tidak ada pinjaman di Kredit Pintar, otomatis kita curiga ini jelas penipuan awalnya ya teman-teman ya. Nah itu tidak disebutkan, biasanya kan kalau memang ada pemberitahuan kan seperti ini. Selamat siang Bapak atau Ibu Joni misal seperti itu. Nah kan jelas, berarti mereka memang menghubungi nasabah yang sudah mereka tahu. Ya. Terus kemudian yang kedua, saya katakan amnesia apa? Itu minta ada keterangan lagi. Ya, di situ disertakan ya, nama, titik-titik harus diisi, kemudian apa itu, alamat, nomor telepon, nomor rekening, jumlah pinjaman. Nah, seharusnya kan mereka udah tahu. Kenapa mereka menyuruh nasabahnya untuk mengisi lagi? Kalau misalnya untuk konfirmasi, seperti itu ya, lebih baik kan melalui telepon. Kenapa melalui email? Nah, ini kan perlu diwaspadai teman-teman, hal-hal yang seperti ini. Kan bisa disinyalir ini adalah kerjaan orang-orang yang memang suka melakukan tipu muslihat seperti zaman dulu ya, zaman beberapa waktu tahun yang lalu, yang by phone itu, yang ngaku-ngaku kadang teman jauh ya, masih keluarga jauh, mengatakan ya ingat saya, kenal saya, kan banyak teman-teman seperti itu modusnya ya.
ya ini saya lagi di sini, gini-gini ada masalah, bisa bantu nggak transfer uang. Ujung-ujungnya kan begitu. Nanti katanya anaknya bermasalah, padahal anaknya lagi di rumah, anak yang ditelepon ya. Banyak teman-teman. Nah, siapa tahu mereka juga ikut bermain di dalamnya, ikut meramaikan di mana fenomena aplikasi pinjaman online di tahun ini itu betul-betul sangat kuat sekali ya pengaruhnya. Banyak sekali pembahasan ini ada di YouTube maupun di media online manapun, itu pasti pinjaman online itu sering muncul. Nah, akhirnya mungkin ada pihak yang juga berusaha memanfaatkan di sini teman-teman. Mencoba mencari keuntungan di dalamnya. Ini saya yakin setidaknya ini bukan orang kredit pintar. Kalau kredit pintar memang yang benar menagih seperti ini, berarti amnesia mereka. Kok mereka nggak tahu nama nasabahnya, itu satu. Nah, ya. Nah, yang anehnya lagi adalah, coba teman-teman pikir. Ini kredit pintar ini kan di aplikasinya sudah ada. Nah, keterangannya seperti ini. Waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai kredit pintar, terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai kredit pintar. Nah, berarti kredit pintar kan sudah mewaspadai di awal, sudah mewanti-wanti. Tetapi mereka kok tidak pintar dalam menjaga data atau kerahasiaan data nasabahnya. Padahal belum telat bayar, waktunya bayar juga belum, boro-boro telat. Kan begitu. Ini memang benar, teman saya belum bayar. Belum waktunya bayar juga, semoga nanti pembayarannya lancar, saya doakan. Tetapi kok bisa? Itu datanya kayak kesebar secara nggak langsung. Nah, logika sederhana begini. Saya pinjam uang ke Joni. John, pinjam uang dong, John. Gitu. Berapa, bro? Ya, 500.000. Kapan balik? Bulan depan. Oke. Otomatis yang tahu kan Joni, teman-teman. Nah, kalau besoknya pamannya Joni tahu, ya, tantenya Joni tahu, pacarnya Joni tahu, saudaranya tahu, berarti yang ngomong siapa? Kan Joni. Masa saya yang ngomong? Boro-boro saya ngomong. Untuk apa saya ngomong? Saya berhutang uangnya Joni ya, ke keluarganya atau ke orang yang dia kenal, apalagi ke pacarnya. Kan nggak mungkin, teman-teman. Pasti Joni yang ngomong. Nah, dalam kasusnya kredit pintar ini, mengirimkan email seperti ini, berarti kan yang tahu adalah orang-orang yang ada di dalam kredit pintar, teman-teman, yaitu karyawan-karyawannya. Mungkin juga ada oknum-oknum nakal di dalam kredit pintar itu yang ingin ya mencari keuntungan lah. Keuntungan sedikit-dikit gitu. Tapi ini ngawur menurut saya, sudah jelas ngawur ini. Ini memang harus diangkat di YouTube biar orang yang menonton ini paham. Siapa tahu nanti ada yang seperti ini tidak sampai terjebak. Ya, kok maintenance menghubungi orang mengembalikan uang dijanjikan akan dikembalikan lagi tetapi tidak ada konfirmasi by phone. Kan aneh kalau begitu. Kalaupun memang ada perbaikan begitu kan etisnya dihubungi by phone. Oh, nomor teleponnya ada kok. Kok malah menghubungi lewat email. Nah, walaupun sebuah email, tetapi kan ini merupakan kebocoran, teman-teman. Kok bisa email teman saya sampai dihubungi oleh pihak yang mengaku kredit pintar? Kalau masalah logo, masalah gambar ya, gambar di email tersebut, itu bisa diedit, teman-teman. Nggak susah kok ngedit begitu, tinggal cari gambarnya, diedit-edit dikit, mirip kok udah. Ya, ini juga ada kan CS-nya itu. CS yang aku ngaku CS kredit pintar, itu bisa teman-teman lihat ya. Semoga ini bermanfaat info yang saya kasih ini dalam video ini. Ya. Nah, tidak sampai di situ teman-teman ternyata. Ternyata di tanggal hari ini, di tanggal 25, lebih tepatnya 25 Desember ya, pada hari ini saya bikin video ini dan langsung saya upload ini. Nah, gambarnya berubah teman-teman. Gambar tadi yang ngirim email dengan gambar kredit pintar tadi berubah jadi apa? Kredivo. Kredivo teman-teman. Pada pertama kredit pintar, tapi pesannya masih sama tuh teman-teman bisa lihat ya 7 Desember ya. Ya, mengirimkannya ada itu di situ. Isi kalimatnya sama, tapi gambar image di emailnya itu loh, profil image emailnya itu loh berubah. Kok bisa teman-teman? Nah, berarti kalau saya dan teman saya mengasumsikan ini adalah tipu muslihat, apakah salah? Nah, coba teman-teman pikir sendiri. Di tanggal 7, gambarnya kredit pintar. Tetapi di tanggal 25 Desember, 7 Desember tadi kredit pintar gambarnya ya, logonya ya, logo yang mengirim email tadi. Tetapi ketika tanggal 25 dicek kembali email tersebut karena tidak dihapus, berubah teman-teman jadi Kredivo. Bagaimana teman-teman? Ya, masa kredit pintar amnesia sampai harus mengganti logo mereka jadi Kredivo? Kan nggak mungkin teman-teman. Bener nggak? Nah ini ya, mungkin bisa jadi perhatian juga bagi pihak kredit pintar untuk
menindak tegas bila memang ini ada oknum-oknum yang nakal di dalam perusahaan kalian, karena dapat merugikan nasabah. Sebab kalau begini, andai kata kejadian ya kemarin teman saya mengikuti permintaan di email tersebut, pasti rugi teman-teman. Uang yang dipinjam misalnya 1 juta, ya, yang dicairkan 800.000, ya, dipotong biaya admin, biaya layanan, dan biaya lain-lain lah. Misalnya 800.000 dicairkan ke rekening pribadi. Terus ketika minta dikembalikan, harus utuh 1 juta, atau sesuai perjanjian, kembalinya 1.200.000. Berarti kan teman saya rugi 400.000, 800 nambah 400, jadi 1.200.000 ini semisal ya, hitungan kasar aja. Saya juga nggak tanya berapa kamu pinjam di Kredit Pintar, saya tidak tanya, urusan pribadi dia itu. Nah, akhirnya ketika hal itu dilakukan, misalnya sudah transfer 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai 60 menit, bahkan sampai 1 hari, 2 hari tidak ada kejelasan dan uang kalian nggak kembali, siapa yang rugi teman-teman? Ayo, yang rugi siapa? Pasti nasabahnya, si peminjam. Nah, kalau Kredit Pintar tiba-tiba nanti menagih dengan karyawan yang resmi, kemudian diceritakan hal ini, pasti mereka juga nggak mau tahu. Oh, saya tidak mau tahu, Pak. Saya tidak mau tahu, Bu. Kenapa Bapak dan Ibu mudah percaya? Nah, yang rugi sekali lagi siapa? Nasabah. Tetapi kalian juga sebagai pihak aplikasi pinjaman online harus juga pintar dong menyimpan data nasabah kalian. Logikanya email. Nah, ini kebetulan memang teman saya melakukan pinjaman. Seandainya teman saya tidak melakukan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar, ya nggak masalah. Ya kan? Oh, memang ini orang penipu ini kan begitu. Tetapi karena berhubungan ada, dan emailnya kok bisa sampai bocor, ya kan? Ini bahaya teman-teman. Sekarang berganti nama jadi Kredivo. Nggak tahu ini cari korban mana lagi. Mungkin korban Kredivo. Dia cari mungkin orang yang belum bayar Kredivo, yang memang sengaja garbay ya. Saya katakan yang sengaja garbay. Mungkin datanya sudah dibocorin. Akhirnya dia hubungin sebagai dari pihak Kredivo nanti mungkin. Karena ini jelas gambarnya sudah ganti Kredivo. Gambar sebelumnya kan ada Kredit Pintar. Sekarang Kredivo teman-teman. Ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan berhati-hati teman-teman dalam menerima informasi dalam bentuk apapun, informasi baik dari telepon, SMS, chat WhatsApp maupun email seperti yang dialami oleh teman saya ini. Itu harus berhati-hati, jangan ditelan mentah-mentah, jangan diikuti langsung. Ya, pelajari dulu, pahami dulu. Atau yang paling baik adalah menunggu konfirmasi by phone dari aplikasi yang bersangkutan dan pastikan itu aplikasinya menghubungi dari nomor yang tepat. Dan jangan sampai tertipu untuk kalian mengikuti anjurannya transfer ke virtual account yang mereka siapkan. Hati-hati teman-teman. Karena kalau kalian sampai melakukan itu, yang rugi adalah kalian, bukan pihak aplikasi pinjaman online yang telah meminjamkan kalian dana itu. Justru malah mereka akan menagih dana kalian lagi nanti, yang sudah kalian pinjam dari mereka. Baik teman-teman, semoga video ini membawa manfaat ya untuk saya dan teman-teman. Semoga kuota yang kalian gunakan juga membawa berkah untuk saya dan teman-teman. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.